Aisyah dari kelas 10-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidaul Amandini. Di sini saya berperan sebagai Hajah Aisyah. Saya dari 10-6. Perkenalkan, nama saya Syifa Silvada. Di sini saya berperan sebagai Angelina. Saya dari kelas 10-6. Perkenalkan, nama saya Syifa Devi Aryani. Di sini saya berperan sebagai Fahri dari kelas 10-6. Perkenalkan, nama saya Jessica Putri Febriani. Saya di sini berperan sebagai Marlina dari kelas 10-6. Perkenalkan, nama saya Najib Nadia Manufa. Saya berperan sebagai Gafika dari 10-6. Perkenalkan, nama saya Simpan Arti Basit, berperan sebagai Reza Argantara dari 10-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Hajah Aisyah. Saya seorang perempuan berumur 45 tahun. Saya bersuku asli dari Aceh yang tinggal di sebuah kota besar, Jakarta. Saya seorang ustazah yang sudah cukup terkenal di beberapa kota. Saya termasuk kelompok non-marginal. Saya dapat dengan mudah memberikan hak suara karena saya seorang pendakwah yang memiliki pengetahuan dan wawasan agama lebih luas. Perkenalkan, nama saya Davika. Saya seorang perempuan berumur 23 tahun. Saya seorang selebgram dan juga mahasiswi di universitas ternama yang tinggal di perkotaan. Saya beragama Buddha dan bersuku Jawa. Saya masih lajang dan sehat jasmani rohani. Saya termasuk kelompok non-marginal. Saya dapat dengan mudah memberikan hak suara karena saya berwawasan luas dan juga populer yang banyak digandrungi anak-anak muda. Saya bernama Angelina. Saya seorang perempuan berumur 20 tahun. Saya kuliah di universitas ternama. Sehat jasmani dan rohani. Hidup di perkotaan. Saya beragama Konghucu dan bersuku Jawa. Saya termasuk kelompok tak rentan. Saya dapat dengan mudah memberikan hak suara karena saya adalah seorang mahasiswa, memiliki wawasan yang lebih luas, dan mahasiswa sebagai kaum intelektual bisa menjadi pemilih yang cerdas. Perkenalkan, nama saya Fahri. Saya seorang anak laki-laki berumur 7 tahun. Saya beragama Hindu dan termasuk suku Bali. Saya seorang anak yang sudah tidak memiliki bapak dan ditinggal ibuku bekerja di luar negeri. Saya tinggal di panti asuhan di salah satu pelosok pulau di Bali. Saya termasuk kelompok rentan dan saya tidak dapat dengan mudah memberikan hak suara saya karena saya seorang anak kecil yang hanya tinggal di panti asuhan dan belum mengenal lebih dalam tentang dunia luar. Masyarakat dapat menerima dengan baik, tetapi beberapa masyarakat ada yang memandang tidak baik bagi saya. Perkenalkan, nama saya adalah Reza Argantara, seorang Buddha 28 tahun yang memiliki satu anak dan tinggal di rumah susun di pinggiran kota. Saya berumat Kristiani dan bersuku Betawi. Karena kehidupan di metropolitan yang sangat susah dan sangat berkesulitan, saya pun bekerja sebagai pencuci pakaian tetangga di sekitar saya. Saya berhak menyuarakan suara saya karena saya pun bagian dari negara ini sendiri. Keberadaan kami yang merupakan kaum marginal butuh diakui keberadaannya karena kami memang tercipta dari pembentukan kota itu sendiri. Bukan dalam arti bentuk pengakuan semata, tetapi keberadaan mereka yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai bagaimana dari kota itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Fahri. Saya seorang anak laki-laki yang berumur 7 tahun. Saya beragama Hindu dan termasuk dalam suku Bali. Saya seorang anak yang sudah tidak memiliki bapak dan ibuku bekerja di luar negeri. Saya sehat jasmani dan sehat rohani. Saya
Saya tinggal di panti asuhan di salah satu pelosok di Pulau Bali. Saya termasuk dalam kelompok rentan. Saya tidak dapat dengan mudah memberikan hak suara saya karena saya seorang anak kecil yang hanya tinggal di sebuah panti asuhan dan tidak memiliki wawasan yang lebih luas dan lebih dalam tentang dunia luar. Masyarakat dapat menerima dengan baik, tetapi beberapa masyarakat ada yang memandang saya tidak baik. Perkenalkan, nama saya Marlina, saya beragama Katolik dan bersuku Sunda. Saya wanita berumur 34 tahun, saya bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Saya hidup seorang diri di kampung terpencil yang letaknya di pinggiran kota. Saya termasuk kelompok marginal. Saya kesulitan memberikan hak saya karena saya miskin dan kurang wawasan luas. Saya juga tidak bisa membaca karena saya tidak bisa Setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya tanpa memandang umur, pekerjaan, tingkat pendidikan maupun status sosial lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.